Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Nah, anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan Pak Guru di mata pelajaran PJOK. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar pada materi yaitu renang gaya dada. Kemudian kita akan mempelajari tentang gerakan meluncur, lalu gerakan kaki, posisi tubuh, gerakan lengan, cara pengambilan nafas, dan kombinasi gerakan renang gaya dada. Nah, anak-anak sekalian, seperti biasa kita harus memulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, materi renang gaya dada ini harus anak-anak pelajari sebelum kita menuju ke kolam. Jadi nanti anak-anak setelah menyimak video ini diharapkan nanti anak-anak lebih paham dan mengerti sehingga ada bayangan atau gambaran untuk nanti anak-anak mencoba berbagai gerakan latihan pada renang gaya dada. Nah, sebelum itu juga Pak Guru ingin sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video ini diharapkan anak-anak nanti mampu menjelaskan renang gaya dada dengan koordinasi yang baik, lalu mampu mendeskripsikan gerakan meluncur, kaki, posisi tubuh, dan lengan sebagai gerak dasar renang gaya dada, lalu mendeskripsikan teknik pengambilan napas dalam renang gaya dada. Kemudian tujuan yang keempat yaitu mempraktikkan renang gaya dada dengan koordinasi yang baik. Yang kelima, mempraktikkan gerakan meluncur, kaki, posisi tubuh, dan lengan sebagai gerak dasar renang gaya dada. Serta yang terakhir adalah melakukan teknik pengambilan napas dalam renang gaya dada. Nah, demikian ya anak-anak. Kita mulai anak-anak, yaitu untuk gerakan meluncur anak-anak. Gerakan meluncur ini diawali dengan posisi berdiri di kolam dengan ketinggian air setinggi dada. Kemudian salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Bisa anak-anak lihat di sini. Kemudian kedua lengan diangkat ke atas, kemudian luruskan ke depan. Nah, setelah itu masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Langkah ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Seperti ini anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk gerakan kaki anak-anak. Nah, gerakan kaki ini dimulai dengan meluruskan tungkai dengan jari-jari kaki merapat seperti ini anak-anak. Yang berikut, tekuk lutut dan kaki, buka kaki dengan posisi tetap bertekuk dan putar jari-jari keluar. Kemudian, buka kedua kaki selebar mungkin dengan dorongan yang kuat anak-anak. Bisa anak-anak lihat seperti pada video di sini. Kaki ditekuk, kemudian buka, luruskan dan rapatkan kembali. Nah, bisa anak-anak lihat di sini ya. Tekuk, kemudian buka kaki, lalu rapatkan kembali kedua tungkai sehingga lurus kembali seperti semula. Ya. Sekali lagi, tarik, tekuk, kemudian putar, buka dan rapatkan. Paham ya anak-anak sampai di sini? Nah, anak-anak nanti bisa mencobanya sambil berpegangan di pinggir kolam, ya. Nah, yang terakhir, anak-anak bisa melakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang ataupun bisa dengan bantuan teman seperti pada contoh atau gambaran di sini.
Nah, yang berikut anak-anak adalah posisi tubuh anak-anak. Tentang posisi tubuh ini, anak-anak bisa melatihnya dimulai dengan mengambil posisi telungkup menghadap permukaan air, kemudian posisi tubuh mengapung ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa menggunakan alat bantu papan seluncur atau papan apung. Dengan kaki juga bisa menggunakan pelampung sehingga anak-anak bisa melatih untuk posisi mengapung atau posisi tubuhnya. Nah, kedua lengan diluruskan ke depan, telapak tangan dijulurkan ke depan, jangan lupa. Lalu kedua tungkai diluruskan ke belakang. Nah, pertahankan posisi badan tetap seimbang, tentu di permukaan air. Nah, yang berikut anak-anak adalah gerakan lengan. Bagaimana cara gerakan lengan tersebut? Dimulai dengan meluruskan kedua tangan dan julurkan ke atas kepala dengan posisi jari-jari merapat. Kemudian buka tangan ke samping dengan posisi telapak tangan menghadap keluar. Bisa anak-anak sampai di sini? Nah, yang berikut, tekuk siku dan tarik tangan ke samping selebar bahu atau setengah lingkaran, kira-kira 90 derajat, sambil mendorong air. Nah, yang berikut, ayunkan tangan dengan kuat saat mendorong air. Bisa anak-anak lihat? Kemudian tekuk tangan ke bawah dada, posisi telapak tangan berhadapan ke dalam. Kemudian, julurkan kembali tangan ke atas kepala dengan posisi ibu jari di atas seperti posisi semula tadi. Nah, bisa anak-anak lihat gambarannya di sini yang Pak Guru lingkari ya. Jadi lurus, kemudian tarik, luruskan kembali. Begitu ya. Yang berikut anak-anak adalah pengambilan napas anak-anak. Nah, untuk pengambilan napas bisa anak-anak lihat di sini yang Pak Guru lingkari. Ambil napas dengan mulut dan masukkan muka kembali ke air. Ya. Anak-anak fokus pada lingkaran merah di sini ya. Lalu pandangan mengarah ke dasar kolam anak-anak. Buang napas melalui hidung sedikit demi sedikit dari mulut. Kemudian angkat kepala hingga ke permukaan air. Ambil kembali napas melalui mulut. Kemudian masukkan kepala ke air kembali. Nah, udara dikeluarkan saat berada di dalam air anak-anak. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang agar anak-anak bisa merasakan dan benar-benar mengerti sehingga anak-anak nanti akan lebih mudah dalam belajar renang gaya dada. Setelah pengambilan napas anak-anak, berikutnya anak-anak bisa mempelajari tentang kombinasi gerakan renang gaya dada ini. Dimulai dengan kombinasi gerakan meluncur, tentu dengan gerakan kaki. Gerakan kaki ke atas dan bawah secara berirama, ya. Luncur. Berikutnya, setelah gerakan meluncur melambat, gerakan lengan dengan membuka tangan keluar, posisi ibu jari di bawah, terapkan gerakan lengan dan kaki. Bisa anak-anak lihat di sini ya. Dorong air menggunakan kedua tangan dengan kuat. Angkat kepala ke permukaan air. Ya, angkat kepala dan ambil napas melalui mulut ketika diangkat. Nah, di sini ambil napas, masuk lagi. Kemudian tekuk kaki dari lutut dan lakukan gerakan menendang ke samping, kemudian diluruskan ke belakang, lengan ditarik selebar bahu atau setengah lingkaran. Kira-kira 90 derajat anak-anak. Bisa dilihat ya anak-anak di sini. Kemudian masukkan kembali kepala ke air, kombinasikan gerakan kaki dan lengan dengan menekuk tangan ke bawah dada, posisi telapak tangan menghadap ke dalam. Lalu kombinasikan gerakan kaki dan lengan, rapatkan kedua pangkal paha dan luruskan seperti ini. Depan, posisi telapak tangan berhadapan anak-anak. Dan yang terakhir, luruskan tungkai dan lengan seperti gerakan meluncur. Nah, secara umum bisa anak-anak lihat pada video di sini ya. Jadi,
Ketika kaki menendang ke belakang atau melakukan gerakan putaran kaki hingga lurus, ya, tangan juga diimbangi dengan meluruskan ke depan, ya. Ya, lurus. Nah, jadi ada saat di mana anak-anak berada pada posisi seperti meluncur, ya. Lihat di sini. Lurus. Nah, ini meluncur, kembali tangan, kaki tendang, tangan lurus. Tarik, kaki tendang, tangan lurus. Ya. Ya, kuncinya kurang lebih di situ anak-anak. Ketika anak-anak melakukan tarikan tangan, setelah selesai lalu lakukan gerakan kaki, diikuti dengan meluruskan tangannya. Demikian anak-anak di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Anak-anak juga bisa terus belajar materi untuk pembelajaran PJOK di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.